Wah! Nyong 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 nyong. Sedapnya. Sedap betul nasi goreng kau masak ni, Kuali. Apa yang kau letak? Oh, itu bukan nasi goreng, tapi semut goreng. Hah? Semut? Nyong 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 nyong. Sedapnya. Terlepas dari memuaskannya animasi Boboiboy Galaxy musim 2, yang dimana kita dimanjakan dengan visual animasi dan story yang seru untuk kita ikuti, tapi ada beberapa hal yang dihilangkan oleh Monster dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2 yang tak jarang membuat orang-orang tuh bertanya, mereka kemana? Loh, apa saja sih yang dihilangkan oleh Monster dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2? Jadi, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy musim 2 episode 5 Poa Purba Kadluaks. Let's check this out. Yeay! Satu, organisasi Tapops. Ya, kalian nggak salah denger kok. Tapops dihilangkan dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2. Namun, yang Nat maksud di sini itu adalah unit utama Tapops yang dipimpin oleh Laksamana Tarung dan Chichiko. Yang dimana dalam sepanjang series Boboiboy Galaxy musim 2, komunikasi antara Boboiboy dan para petinggi Tapops hanya sebatas panggilan video call aja. Dan nantinya Chichiko itu baru akan muncul secara langsung setelah pertarungan di Gurlatan selesai. Itu pun karena Boboiboy ingin meminta izin untuk menetap di bumi sambil mengerjakan tugasnya sebagai anggota Tapops. Sebenarnya hal ini cukup logis sih. Itu karena jika kita membandingkan konsep antara Boboiboy Galaxy musim 1 dan Boboiboy Galaxy musim 2, itu tuh sangat berbeda. Yang dimana dalam Boboiboy Galaxy musim 1, biasanya konflik yang terjadi itu akan selesai dalam satu episode, dan terkadang tidak ada kaitannya dengan episode berikutnya. Sedangkan dalam Boboiboy Galaxy musim 2, biasanya konflik yang terjadi itu memiliki keterikatan dengan episode setelahnya, yang pada akhirnya membentuk sebuah arc dalam cerita Boboiboy. Sehingga dengan adanya konsep arc dalam cerita Boboiboy, tidak mungkin ada kesempatan untuk meng-highlight organisasi Tapops kembali. Ya, anggaplah arc Tapops berakhir di Boboiboy Galaxy musim 1. Soalnya, cerita di Boboiboy Galaxy musim 2 itu lebih berfokus dengan pencarian kuasa elemental tahap ketiga. Sehingga pada akhirnya, organisasi Tapops utama tidak menonjol, yang justru terkesan dihilangkan. Dan yang terhighlight justru organisasi cabangnya, yaitu Tapops B, atau Tapops Bumi, atau Tapops Bawah Tanah. 2. Anggota Tapops yang lainnya. Selain organisasinya yang tidak diceritakan secara otomatis, membuat anggota-anggota Tapops yang lain yang ada dalam animasi Boboiboy juga tidak ikut diceritakan dalam animasi Boboiboy. Ya, contohnya tuh seperti Sai, Silda, Nat, Tamen Man, Mas Mana, dan anggota Tapops yang lainnya. Ya, hal ini mungkin bisa terjadi, bisa dikarenakan screen time cerita di komik itu udah terlalu padat dengan karakter yang baru, yang tentunya karakter-karakter baru itu juga membawa ceritanya masing-masing. Sehingga jangankan Monster itu bisa memikirkan untuk memasukkan beberapa karakter lama ke dalam screen time yang baru, karakter-karakter baru juga perlu pengembangan ceritanya masing-masing. Dengan begitu, sangat sulit untuk memasukkan para anggota Tapops ke dalam cerita Boboiboy Galaxy musim 2. 3. Cactus. Kayaknya untuk karakter satu ini kalian juga bakal sepakat deh jika Cactus ini sudah lama sekali menghilang dalam animasi Boboiboy. Yang jika kalian baca ke-27 isu komik Boboiboy Galaxy musim 2 juga, kalian tidak akan menemukan Cactus di isu manapun. Bahkan hal ini sudah terjadi jauh-jauh hari saat penayangan Boboiboy Movie 2. Cactus itu sudah tidak ada dalam animasi Boboiboy. Apakah karakter Cactus ini beneran dihapus oleh Monster Studio? Tunggu dulu. Sebelumnya, kita sudah mencari tahu jika saat event terjadinya Boboiboy Movie 2,
Saat Retaka menyerang markas Tapops, Cactus itu tidak sengaja pergi berpetualang bersama Bellbot sambil membawa sarung tarung Berimau yang bisa kalian baca di komik Cactus Laksamana Taring. Sehingga ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saat itu Retaka dapat dengan mudah mengalahkan Laksamana Tarung di Boboiboy The Movie 2. Tapi setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari karakter Cactus ini. Komik Cactusnya juga tidak pernah dilanjutkan. Bahkan Boboiboy juga sama sekali tidak pernah membahas Cactus di Boboiboy Galaxy Musim 2. Yang padahal Cactus itu kan peliharaannya Boboiboy. Ya emang boleh secuek itu. Ya semoga aja di Boboiboy Galaxy Musim 3 atau Movie 3 nanti Cactus segera ditemukan. 4. Power Spera. Seperti yang kalian tahu, jika Boboiboy Galaxy Musim 1 itu ceritanya sangat kental dengan pencarian Power Spera yang baru. Namun, experience ini tidak akan kalian dapatkan dalam Boboiboy Galaxy Musim 2. Itu karena cerita di musim kedua itu lebih berfokus terhadap pencarian kuasa elemental tahap ketiga, sehingga pencarian Power Spera baru itu tidak terlalu menonjol. Namun hal ini tidaklah buruk. Itu karena ceritanya bisa lebih berfokus pada satu arc saja, sehingga potensi ceritanya bisa dieksplor dengan lebih baik. Namun jangan khawatir, ada fun fact-nya juga loh yang menarik, yang dimana di setiap arc-nya Boboiboy akan mendapatkan Power Spera yang baru juga dengan kemampuan yang unik-unik. Namun satu yang Nat sayangkan di Boboiboy Galaxy Musim 2 itu tidak dijelaskannya para Power Spera yang memberikan kuasa elemental kepada para pengguna elemental terdahulu, seperti Power Spera Balak, Power Spera Beliung, Power Spera Nova, Power Spera Blizzard, dan Power Spera Voltra. Semua wujud, bentuk, dan story mereka sama sekali tidak disinggung atau diceritakan. Yang padahal Boboiboy Galaxy Musim 2 itu adalah panggung yang tepat untuk memperkenalkan mereka. 5. Villain di masa lalu. Finally, hal ini lebih ke bukan dihilangkan, tapi lebih ke para fans yang penasaran bagaimana nasib villain yang pernah dikalahkan oleh Boboiboy. Seperti yang kita tahu, dalam perjalanan Boboiboy yang dimulai dari Boboiboy Musim 1 hingga Boboiboy Galaxy, membuat Boboiboy itu banyak sekali mengalami petualangan yang seru dan bertemu banyak villain jahat. Nah, jujur, fans tuh bener-bener penasaran dengan nasib para villain yang pernah dikalahkan oleh Boboiboy. Apa mereka itu masih tetap jahat setelah mereka dibelasah oleh Boboiboy? Atau mereka malah udah tobat setelah dibelasah oleh Boboiboy? Atau mungkin mereka sudah koin setelah dibelasah oleh Boboiboy? Waduh. Sehingga Nat rasa Monster itu perlu membuat satu episode khusus yang menceritakan nasib dari para villain yang pernah dikalahkan oleh Boboiboy. Baik itu mau di spin-off ataupun bisa saja dalam Boboiboy Galaxy Musim 3 nanti. Ya kurang lebih lah kayak para villain di Mekamato series yang mendapatkan kehidupan yang layak setelah dikalahkan oleh Amato yang diceritakan dalam episode khusus Boboiboy Kembali Idulfitri. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tamu mendayu serta diramu. Yes! Yes! Jadikan